Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Hadijah SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Alia DDI Patobong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor NIM 254267316 dengan nomor peserta 2025246618. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 Madrasah Alia dengan materi licik merupakan salah satu sifat tercela. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Pembelajaran nanti ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat tercela. Sebelum Ibu mulai, Ibu tanyakan dulu siapa teman yang tidak hadir? Zahra. Keterangan? Sakit. Terus Rizky tadi, kalau Rizky keterangan apa tadi? Izin. Semua sudah sampai keterangannya ke suratnya ke guru? Oke, lihat dulu absennya ya. Anastasia, Hakim, Fitra, Afil. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran, tolong wahai ketua kelasnya pimpin doanya ya. Oke, mulai dari siapkan untuk pulang. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan membaca surah Al-Fatihah. Dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Ready dulu nih. Oke. Bagus kawan kalau kita berdiri. Dimulai dari yang pertama, tepuk semangat. Oke. Yang kedua, Ibu akan mencoba memberikan games. Memberikan games yang seperti contohnya ketika Ibu mengatakan tepuk 1, ha, tepuk 2, hi, tepuk 3, hu. Jadi pada saat nanti Ibu sebutkan tepuk 1, 2, 3, ha, hi, hu. Jadi nanti yang salah, ini kan harus fokus. Yang salah itu nanti Ibu akan panggil ke depan, menemani Ibu mengarahkan teman-temannya. Jadi harus fokus. Salah? Bisa dicoba? Bisa. Dicoba. Ingat dong, 1, 2, 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1, 2, 3. Oke, thank you. Silakan duduk. Sudah lebih bersemangat? Nah, kita mulai dengan menanya apa refleksi. Coba Ibu tanyakan, Ibu langsung tunjuk saya sendiri nak. Coba Hakim, minggu lalu kita belajar tentang apa nak? Materi tentang memahami nafsu syahwat dan memahami nafsu amarah, Bu. ya, pelajaran minggu lalu Ibu nak, Ibu mengingatkan kembali kita belajar tentang nafsu syahwat dan nafsu amarah. Nafsu syahwat itu jangan kita artikan hanya negatifnya saja. Nafsu syahwat itu bisa berarti motivasi untuk hal-hal yang baik. Kalau kita artikan ke negatif berarti motivasi untuk berbuat buruk. Pembelajaran kali ini Ibu minta kalian itu lebih fokus, lebih bersemangat, dan jika nanti ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan angkat tangannya, atau dalam Ibu menjelaskan nanti menjelaskan materi, ada yang kalian kurang pahami, silakan ditanyakan. Oke? Karena tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami sifat-sifat tercela. Peserta didik mampu mengetahui tata cara menghindari sifat-sifat tercela. Itu pelajaran yang akan Ibu sampaikan ini bukan hanya dipelajari begitu saja, tetapi memerlukan aplikasi atau penerapan. Ibu sering sampaikan itu nak, ada dulu baru ada dulu baru ilmu. Ada begitu mengajarkan kita tata cara berbuat baik, tata cara menyampaikan memperlihatkan perilaku sopan. Itu. Oke. Kita akan masuk ke materi. Coba buka buku paketnya. Buku paketnya kita akan masuk ke materi tentang sifat-sifat tercela. Mengenal dan menghindari sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Bisa lihat di depan ini nak? Bisa lihat? Ya. Itu kemudian selanjutnya pengertian sifat tercela adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika. Siapa yang bisa beri pengertian apa itu moral? Ada yang bisa? Apa itu moral? Siapa yang bisa? Moral itu perilaku atau perbuatan. Kemudian contoh sifat tercela yang pertama itu licik. Orang yang
Bisa. Manipulatif. Sesuatu yang orang tidak berbuat seperti itu, tapi dia men-setting. Itu orang licik seperti itu, memiliki sifat licik. Kemudian tamak. Siapa yang tahu apa itu tamak? Rakus. Siapa? Tamak kita adalah Saya Bu. rakus. Ya, apa itu tamaknya? Cinta dunia. Rakus cinta dunia. Tamak itu adalah orang yang tidak pernah, tidak pintar bersyukur, selalu merasa kurang dan selalu berkeluh kesah. Itu orang yang tamak, selalu mengejar kehidupan dunia, tetapi lupa akan bekal untuk Akhirat. So, antara wafid dunia di akhirat ini, wal akhirat dunia. Jadi itu ceritanya. Hidup di dunia ini, bukan anggaplah kita ini hidup di dunia ini seperti mencari bekal untuk akhirat kita kelak. Tetapi mencari bekal itu bukan berarti kita hanya melakukan hablum minallah terus, tetapi harus balance, harus imbang antara hablum minallah dan minannas. Karena kita juga butuh makan, kita butuh pakaian untuk melanjutkan kehidupan. Kemudian yang ketiga, zalim. Zalim itu siapa yang tahu itu orang yang zalim? Zalim. Orang yang zalim itu adalah orang yang Melakukan perbuatan aniaya yang melakukan dirinya sendiri. melakukan. Perbuatan aniaya yang melakukan dirinya sendiri. Oke. Beri aplaus temannya. Kemudian yang keempat, diskriminatif. Membeda-bedakan. Orang yang suka membeda-bedakan. Membeda-bedakan entah itu dari segi suku, ras, bahasa, mengkelompok-kelompokkan diri mereka sehingga membuat jarak antara satu kelompok dengan kelompok lain. Lanjut. Ciri-ciri sifat licik. Ciri-cirinya itu selalu menghalalkan segala cara. Kemudian yang kedua, suka menjatuhkan lawan. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak jujur. Orang yang licik itu banyak sekali bohong-bohongnya. Yang kelima, kurang empati. Kurang empati dia itu tidak sensitif terhadap orang lain. Contohnya begini, ada temannya kekurangan makanan seumpama, dia tidak punya rasa kasihan, dia punya makanan yang berlebih, tapi tidak ingin membagikan. Bisa paham itu? Oke. Kemudian yang keempat, memanfaatkan kelemahan orang lain. Itu salah satunya. Suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Sudah tahu temannya punya kelemahan, di situ dia ambil cara bagaimana temannya itu bisa terpuruk, bagaimana temannya itu bisa hancur. Itu orang yang licik, tidak mau menerima keberhasilan orang lain. Sementara yang sifat yang baik itu adalah kita sama-sama berhasil dan sukses bersama-sama. Orang yang tidak ingin melihat temannya atau orang lain baik itu adalah orang yang memiliki penyakit hati. Gitu. Yang kedua, ciri-ciri sifat tamak. Ciri-ciri sifat tamak itu pertama, terlalu mencintai harta. Betul tadi yang dia bilang Afil, mencintai kehidupan dunia. Yang kedua, selalu merasa kurang. Ada biasanya orang suka sekali mengeluh, suka sekali berkeluh kesah. Biasa orang seperti itu atau ada di sini. Ada biasanya bilang, saya itu kesian begini, saya kesian, saya tidak terima ini, kenapa saya bisa kerek, kenapa saya bisa miskin. Berkeluh kesah terus tanpa berusaha
bekerja untuk meraih kesuksesan. Contohnya sekarang seperti kalian, nah, sekarang kan kalian itu dalam proses pembelajaran. Jangan selalu berkeluh kesah, ini susahnya pelajaran akidah, susahnya pelajaran matematika. Tidak ada kata-kata susah. Menjaga. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia mendapat. Harus bersungguh-sungguh. Biar kita setengah mati berdoa, tapi kalau kita tidak berusaha, Allah melihat hambanya. Oh, ini dia main-main, ini dia tidak sungguh-sungguh. Jangan selalu berkeluh kesah. Orang yang suka berkeluh kesah itu nanti akan ditambahkan kesusahannya. Hilangkan sifat-sifat seperti itu, selalu berkeluh kesah. Orang juga itu kalau selalu berkeluh kesah dan selalu curhat ke orang lain, selalu bercinta ke orang lain, pasti kita bilang, bosan kita itu dengan saya begini susah bu. Bagaimana caranya susah? Kalian perlu memulai. Harus dimulai sesuatu itu, kemudian kita bersungguh-sungguh. Sudah bisa paham itu kan? Kemudian mendambakan kemewahan dunia tadi sudah. Tidak pandai bersyukur. Fabi'ayyi ala? Itu menunjukkan nikmat seberapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Itu yang pandai kita syukuri. Itu yang harus kita selalu ingat. Yang ada dalam diri kita ini semua harus disyukuri. Nikmat kesehatan, nikmat melihat. Ada orang sehat tapi tidak melihat. Ada orang ada orang kaya tapi sakit-sakitan. Itu harus kita syukuri semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan jalan selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan dan kita terima. Ini lagi satu, yang terakhir. Berat mengeluarkan harta. Kikir, bakil, pelit dalam diri kita tanpa kita sadari. Silakan bertanya, nggak usah ditunjuk-tunjuk, nggak usah ditunjuk. Silakan bertanya apa yang ingin kalian tanyakan, atau apa yang tidak jelas dari ibu sampaikan tadi. Silakan ditanyakan. Oke, bukan kesempatan ya. Oke, jadi baik, sudah. Tadi ada beberapa yang kurang jelas yang saya dengar, ya. Terutama di pengajaran tamat Bu. Kalau bisa saya minta pengajaran tamat dulu dan tentang tamat. Tamat tadi, terima kasih. Tamat tadi saya coba jawab. Tamat tadi kita sampaikan. Ada teman di antara teman kalian yang mengatakan tadi tamat itu menghapus, mengambil hak orang lain, menguasai milik orang lain. Tamat itu selalu merasa tidak cukup. Itu orang yang tamat. Selalu merasa kurang, sehingga dia lupa bahwa hidup ini hanya tempat persinggahan, hidup ini hanya sementara. Beda tamat, beda motivasi, beda orang yang tamat, beda orang yang bersungguh-sungguh, beda. Kalau orang yang bersungguh-sungguh itu tahu batasannya. Tamat itu tidak, dikatakan tadi tamat itu orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya, oke, Hakim silakan. Saya ingin bertanya tentang cara menghindari sifat licik, Bu. Cara menghindari sifat licik. Coba berdiri. Cara menghindari Sifat licik, Bu. sifat licik. Oke, terima kasih. Di antara kalian sebelum menjawab, siapa tahu ada yang bisa kasih jawabannya. Cara menghindari sifat licik. Bagaimana caranya? Sudah dijelaskan tadi. Cara menghindari sifat licik. Bagaimana itu caranya? Oke, Anwar, silakan kunci Anwar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Oke, thank you. Itu cara menghindarinya salah satunya. Oke, untuk temannya tadi Anwar, Hakim, dan Ihsan, kasih aplaus. Oke, jadi sebelum Ibu Malika dan KPD menjelaskan dulu, Ibu
Ibu bagikan di LKPD. Kemudian kalian berunding, kalian berkelompok, bertukar pikiran, mencari bagaimana tugas ini bisa terselesaikan dengan cara kolaborasi, bekerja sama. Tidak ada dibilang pintar, tidak ada dibilang sok pintar, tidak ada dibilang malas, tidak ada dibilang bodoh. Berkolaborasi, bekerja sama supaya tugas ini terselesaikan secara baik. Bisa tak? Bisa. Biar kalian itu tahu bagaimana caranya kita memahami satu teman dengan teman yang lain. Berkolaboratif, bekerja sama. Ibu bagikan ya. Ibu tentukan dulu untuk kelompoknya Fitrah DKK, Najma DKK, mereka di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Kuliah DKK, Fatimah DKK, makanya berempat di situ Humaira dan Afifah itu kelompok 2. Bisa? 1, 2. Kemudian Afif DKK dan Hakim DKK itu dia kelompok 3. Dan yang terakhir Anwar, Faisrul dan teman-teman ini kelompok 4. Jadi ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ibu bagikan. Ini kelompok pertama nanti dijelaskan. Kemudian kelompok 4 nanti dijelaskan. Kemudian ini caranya ada di LKPD ini ada materi yang kalian pelajari secara bersama-sama. Atau nanti juga ibu akan bagikan di grup. Silakan kalian buka grup, ibu bagikan materinya. Kemudian yang selembar kosong tadi ini nanti juga masih ada sesi pertanyaan, jadi kita efisiensikan waktunya, kita pergunakan waktu secara baik, secara cermat. Ya oke, isi bila hasil kelompoknya. Kalau semua belum terisi di sini, biar yang itu kalian baca dulu, nanti kita berkati. Sudah diisi nama kelompoknya semua? Kelompok 3 sudah fix? Sudah selesai? 2. Oke. Sambil menunggu teman yang lainnya mempersiapkan jawaban, mempersiapkan pertanyaan dan jawaban, boleh yang sudah selesai maju dulu satu orang persentase. Dimulai dari kelompok 2. Semangat, semangat dari kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Fatimah, sini nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Tidak lupa ini aktifan ingin mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kelompok 2. Kesimpulan diskusi, sifat kritik adalah sifat tercela yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang itu suka menipu, curang, dan mencari jalan pintas tanpa memperhatikan lembaran kita.
titik. Oke, dari kesimpulannya tadi, kelompok 1, 3, dan 4 silakan bertanya. Satu saja untuk kelompok ini karena masih banyak masih ada kelompok lain. Acung dong. Ya, salam. Oke, sudah bahagia melihat orang lain. Itu dari kelompok 4. Dari kelompok 2. Tadi sudah dijawab. Bagaimana teman-teman sudah paham jawaban dari kita? Oke, terima kasih untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Aplaus untuk kelompok 1. Bertanya maupun menjawab dimulai dari salam. Salam ya. Oke, sekarang kelompok 4 diwakilkan oleh salah satu temannya. Ya, oke. Penilaian bukan jawaban, penilaian dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Ibu bagikan kertas ini nanti atau kalian di kertas kalian yang penilaiannya itu harus yang real, yang nyata kalian lihat tadi. Silakan kalian berikan penilaian kelompok mana yang paling terbaik dan nanti bapak komenkan dengan yang ibu nilai. Oke? Silakan kalian nilai kelompok mana yang terbaik. Kemudian di LKPD-nya kemudian di LKPD-nya ini silakan kalian tulis di bawah. Coba perhatikan dulu. Silakan kalian tulis di bawah ini nama penanya kelompok kalian masing-masing, nama penanya kelompok kalian masing-masing, dan apa pertanyaannya. Bisa? Silakan kalian tulis siapa yang bertanya kelompok tadi terakhir. Menggambarkan yang terakhir tadi tampil kelompok 3. Yang bertanya itu kelompok atas nama apa pertanyaannya? Oke? Boleh? Tulis di sini. Silakan. Tadi yang di sini tadi kelompok presentasi siapa yang bertanya kelompok berapa? Kelompok siapa tadi waktu kalian presentasi siapa yang bertanya? Kelompok 3 yang bertanya. Silakan tulis namanya, apa yang ditanyakan. Oke, sama kali ini. Kelompok 3 presentasi yang bertanya kelompok mana dan siapa namanya. Begitu pula kelompok 2. Siapa yang bertanya? Siapa yang dari kelompok mana? Oke, silakan. Pembelajaran terus berlangsung insya Allah. Pada saat nanti akhir di kegiatan penutup nanti ibu akan minta kelompok terbaik itu yang naik bersama-sama dengan ibu menyimpulkan materi kita hari ini sebagai bentuk penghargaan buat dia. Oke? Silakan tulis namanya yang bertanya ke kalian kelompok masing-masing. Dari tugas yang kalian store ke ibu, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, semuanya itu alhamdulillah menjawab dengan menjawab dengan jujur. Penilaian ibu dengan penilaian kalian alhamdulillah hari ini sama. Thank you untuk kerjasamanya. Thank you untuk penilaiannya. Dan kelompok 1 mengatakan dari jawabannya kelompok terbaik menurutnya adalah kelompok 4. Kasih aplaus untuk jawaban kelompok 1 adalah kelompok 4. Kasih aplaus. Kemudian kelompok 2 hasil diskusi
hasil ini jatuh ke kelompok 4. Berarti poin 2. Kemudian kelompok 3 dan melampirkan juga alasannya. Kelompok 3 mengatakan penilaian kelompok terbaik adalah kelompok 4 karena cara penyampaiannya sangat bagus. Oke, kasih apa? Berarti ada 3 poin. Nah, sekarang untuk penilaian kelompok diri sendiri yaitu kelompok 4 sendiri mengatakan kelompok terbaik adalah kelompok 4. Berarti mendapat poin 4. Untuk kelompok 4 kita berikan aplaus secara bersama-sama. Kenapa kelompok 4 yang terpilih? Ibu menilai tadi kelompok 4 itu lebih siap, kemudian memiliki kepercayaan diri yang baik, tidak malu-malu, dia tidak gugup, kemudian dia yakin hasil dari kelompoknya. Kalau hasil jawaban dari kelompok teman-temannya itu kelompok 4, mereka mengatakan inilah jawaban terbaik saya. Makanya disampaikan dengan retorika penyampaian yang jelas. Kelompok 1 alhamdulillah dari pertama tampil yang terbaiknya dia karena cepat selesai. Tetapi setelah maju ke sini memberikan persembahan terbaiknya dengan suara agak kecil disertai dengan meong-meong. Ya itu tadi agak-agak malu. Itu hasil dari presentasinya. Kemudian jawabannya alhamdulillah lumayan baik. Kasih juga aplaus untuk kelompok 1. Kemudian jawaban dari hasil dari penilaian itu untuk kelompok 1 tadi memberikan jawaban, membacakan hasil presentasinya kurang bersemangat karena ternyata dia sakit kepala. Kurang bersemangat dan ternyata dia merasa sakit kepala, kurang fit. Tapi thank you karena sempat hadir. Kemudian dari kelompok 3 tadi, alhamdulillah hakim memberikan suara yang memadai, tidak kecil suaranya. Kemudian presentasinya cukup panjang, jawabannya cukup panjang, cuman terlalu cepat, seperti diburu-buru. Dan kalau kelompok 4 itu sendiri itulah yang keluar sebagai the winner, sebagai pemenang kelompok hari ini jatuh pada kelompok 4. Penanya terbaik hari ini jatuh kepada Anwar. Penanya terbaik jatuh kepada Anwar. Kemudian jawaban yang baik, yang mudah, yang memberikan jawaban yang mudah didengar, yang jelas didengar jawabannya itu, dan cara penyampaiannya juga penuh dengan percaya diri, itu jatuh ke Afil. Oke, untuk hari ini Ibu sudah melihat hasil kerja kalian secara berkelompok. Ibu tidak mencari semata-mata benarnya jawaban kalian. Yang Ibu lihat itu model kerjasama kalian, kebersamaan, saling percaya diri, saling menghargai, itu yang Ibu lihat. Sehingga hari ini terlaksanalah pembelajaran kita dengan sangat baik, dan alhamdulillah ada nilai plus yang bisa kalian dapatkan. Pertama tadi itu yang presentasi di depan ini sudah mampu menjiwai dirinya. Dia tidak gemetar. Tadi alhamdulillah diperhatikan mulai dari 1, 2, dan 3 tidak ada pegang kertas begini. Alhamdulillah. Berarti sudah ada percaya diri dalam dirinya. Tidak ada yang bergetar. Dan diakhiri dengan doa. Sebelum Quran nanti doa, kemudian setelah doa salam saling turunnya, baru tetap seperti biasanya. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong keluar dari kelasnya pimpin doanya ya. Oke. Mulai dari siapkan untuk kelas. Baik.
Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baca surah satu. Membaca surah Al-Fatihah. Dimulai. 1, 2, 3. Oke, salam salimnya dimulai dari kelompok terbaik. Jadi salam salimnya dimulai dari kelompok keempat. Oke, silakan berdiri. Lanjut kelompok 3. Oke, langsung kelompok 2. Kelompok yang terakhir minta tolong nanti, punya dapat tolong nanti, tolong sekali. Sekian persembahan video pembelajaran dari saya, Hadijah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.